Akibat kasus disertasi doktoral Bahlil Lahadalia, kini banyak pihak yang pernah mengambil program S3 di Universitas Indonesia mengajukan protes. Diketahui ini adalah kasus pelanggaran akademik dan etik Bahlil dalam program S3 di Sekolah Kajian Strategik dan Global SKSG Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Buni Yani, yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Profesor Renal Kasali mengatakan, akibat kasus disertasi doktoral Bahlil Lahadalia, kini banyak pihak yang pernah mengambil program S3 di Universitas Indonesia mengajukan protes. Diketahui ini adalah kasus pelanggaran akademik dan etik Bahlil dalam program S3 di Sekolah Kajian Strategik dan Global SKSG Universitas Indonesia. Disertasi Bahlil telah melanggar sejumlah ketentuan dan kejujuran akademik. Ada bukti plagiarisme, pemalsuan data, penerbitan di jurnal predator, hingga ketidakwajaran dalam waktu perkuliahan. Namun, Rektor UI Heri Hermansyah hanya menjatuhkan sanksi agar Bahlil, yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu, merevisi disertasinya sebagai syarat untuk meraih gelar doktor. Sementara promotor, ko-promotor, direktur, dan kepala program studi SKSG UI dijatuhi sanksi pembinaan berupa penundaan kenaikan pangkat untuk jangka waktu tertentu dan permintaan permohonan maaf kepada Sivitas Akademika. Keputusan Rektor UI yang bersifat mengambang tentang kasus gelar Dr. Bahlil Lahadalia menyisakan banyak persoalan, dan hari ini masih banyak diskusi-diskusi di berbagai grup dan terutama di kalangan para alumni. Mereka yang pernah ngambil program doktor di UI semuanya protes dan semuanya mengajukan cerita masing-masing bahwa mereka tidak pernah diperlakukan istimewa, tidak bisa cepat di UI. Selama ini UI dikenal sebagai penyelenggara program doktor yang sangat disiplin dan tidak mudah untuk lulus. Tentu saja ini adalah cermin dari kualitas, dan ketika mereka menyaksikan kejadian di UI itu, semuanya berharap bahwa terjadi koreksi. Koreksi kemudian berjalan dilakukan oleh Dewan Guru Besar. Sejatinya memang Dewan Guru Besar adalah lembaga yang memberi keputusan tentang etika. Jangan lupa, etik itu adalah satu sanksi atau suatu hal yang sangat tinggi dalam dunia akademik yang harus terus ditegakkan. Namun celakanya sekarang kita menyaksikan ada kepemimpinan yang sifatnya kolektif, dan di UI dikenal dengan kepemimpinan 4 organ. Jadi organnya itu terdiri dari rektor, Dewan Guru Besar, Senat Akademi Universitas, dan satu lagi adalah Majelis Wali Amanat. Menjadi persoalan karena Majelis Wali Amanat sekarang ini diisi oleh wakil-wakil masyarakat. Dan tentu saja sangat tergantung siapa yang mengisi jabatan itu. Karena Majelis Wali Amanat biasanya dipilih tentu dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Dari pelajaran sejumlah pemilihan rektor, kita bisa menyaksikan bahwa ternyata ada hubungan itu semua. Siapa yang ingin menang sebagai rektor biasanya sudah harus bisa mendesain siapa anggota Majelis Wali Amanat sedari awal. Bahkan bisa mempunyai link dengan Mendikbud yang sekarang itu adalah Menteri Pendidikan Tinggi, yang menyangkut juga bidang riset dan teknologi. Nah, menteri ini mempunyai suara yang sangat besar bersama-sama dengan anggota Majelis Wali Amanat. Dan di tengah-tengah seperti ini, akhirnya kita tidak bisa barangkali mendapatkan orang yang sesuai dengan keinginan kita. Karena kita akhirnya bisa memilih orang yang nyaman dengan kita atau kita nyaman dengan mereka. Dan jangan heran, dunia perguruan tinggi saat ini dilanda oleh kepemimpinan yang bersifat administratif. Inilah yang kemudian akhirnya rektor bisa mengambil keputusan bersama dengan Majelis Wali Amanat, dan akhirnya Dewan Guru Besar yang mempunyai ketentuan yang tertinggi di dalam etika akhirnya harus kalah. Terima kasih pimpinan. Saudara calon doktor, saya persilakan untuk membacakan secara ringkas, secara singkat, ringkasan
ataupun intisari dari disertasi yang saudara sudah buat maksimum selama 15 menit. Saya persilakan. A few minutes later. Izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan disertasi yang kami lakukan pada proses penyelesaian studi S3 di UI dengan judul Kebijakan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Bapak penguji semua, bahwa kita tahu Indonesia selama ini dalam melakukan proses ekspor lebih banyak bahan bakunya. Dan kalau kita membandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, 54% dari total ekspor kita mengandalkan bahan baku. Jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara di bawah 30%. Atas dasar pemikiran itu, maka kita harus melakukan kebijakan dalam rangka transformasi struktural dalam konteks ekonomi. Dan hal ini kita semua sudah tahu bahwa hilirisasi mempunyai dampak yang sudah kita rasakan positif, terutama dalam beberapa sektor kritikal mineral. Namun, sebagai orang daerah, saya menggelitik di hati saya, masih ada yang harus kita teliti dalam proses ini. Maka saya mengambil judul demikian. Yang pertama yang menggelitik hati saya adalah terkait dengan kebijakan hilirisasi yang belum adil, khususnya bagi daerah. Yang kedua adalah kelembagaan hilirisasi yang saya lihat di Indonesia masih parsial. Kalau kita melihat dari negara-negara lain semuanya sudah ada. Dan yang ketiga adalah tata kelola yang mohon maaf harus kita perbaiki. Atas dasar latar belakang tersebut, maka sudah barang tentu kita harus merumuskan sebuah masalah, karena ini adalah merupakan kajian akademik. Panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia telah berhasil meluluskan seorang doktor baru lagi. Dr. Bahlil Lahadalia telah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Kebijakan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia, agar ilmu yang diperoleh di SK-SGUI dapat bermanfaat bagi orang banyak. Para wisudawan yang saya banggakan, wisuda ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru yang lebih menantang dan penuh dengan peluang. Bawa serta nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan yang telah ditanamkan UI dalam setiap langkah Anda. Jadilah agen perubahan yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. UI akan selalu menjadi rumah dan kampung halaman bagi Anda semua. Selamat menggapai asa, raihlah cita, jadikanlah bagian dari leadership Indonesia Emas. Jadi gemetar saya sebenarnya, jujur. Tonton terus Jurnal KBA, jangan lewatkan, hanya di KBA News. Demikian satu berita untuk Jurnal KBA dan sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.